Halo guys, kembali lagi di channel Yanda. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film action epic berjudul Machete yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan balas dendam seorang agen Meksiko kepada gembong narkoba yang telah membunuh istrinya. Berhasilkah agen tersebut membalaskan dendamnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan agen federal Meksiko bernama Machete yang sedang melakukan misi penyelamatan seorang pelacur yang ditawan oleh mafia narkoba bernama Torres. Dalam misi tersebut, teman Machete bernama Komar sempat membatalkan misinya karena musuh yang akan mereka hadapi ini sangatlah berbahaya. Namun, Machete menolak untuk mundur dan memilih untuk menerobos masuk ke markas Torres. Machete kemudian mulai membantai anak buah Torres dengan golok yang ia pinjam dari panitia korban. Setelah membunuh sebagian besar anak buah Torres, Machete akhirnya menemukan pelacur tersebut. Namun ketika ia hendak membawa pergi si pelacur itu malah menyerang Machete, yang pada akhirnya Machete pun dikepung oleh Torres beserta pengikutnya termasuk kepala federal Meksiko. Torres entah mengapa tiba-tiba membunuh pelacur tersebut, kemudian mengatakan kepada Machete kalau dirinya tidak mudah untuk dihancurkan karena memiliki banyak backingan di kepolisian, Marshal, dan masih banyak yang lainnya. Untuk memberi pelajaran kepada Machete, Torres pun mengundang istri Machete, kemudian membunuhnya dengan menggunakan katana. Setelah itu, Torres lalu berencana membunuh Machete, tetapi ia mengurungkan niatannya dan meminta anak buahnya untuk membebaskan Machete agar ia hidup sengsara di luar sana. Tiga tahun kemudian, Machete kini tinggal di Texas sebagai imigran Meksiko ilegal. Di sana, Machete bekerja sebagai buruh harian bersama para imigran lainnya. Di saat itu juga, seorang agen bea cukai bernama Sartana mengamati aktivitas para imigran yang bertujuan untuk mencari gembong jaringan yang sering memasukkan orang-orang Meksiko ke Amerika Serikat. Karena memang pada saat itu banyak sekali imigran gelap yang masuk ke wilayah AS untuk bekerja serabutan. Target utama Sartana adalah penjual kebab keliling bernama Luz yang diduga menjadi kelompok gembong jaringan dengan nama kode C. Malam harinya, di sepanjang perbatasan AS Meksiko, sebuah mobil van mengantar warga Meksiko yang ingin berimigran ke AS. Namun, saat mereka memasuki wilayah Texas, mereka ditembaki oleh polisi Texas yang dipimpin oleh Marshal Van. Van lalu memberitahu kepada sepasang suami istri imigran yang terjebak bahwa warga Texas sangat membenci imigran. Ia lalu tanpa belas kasih membunuh si istri yang sedang hamil. Kemudian dilanjut dengan calon senator AS bernama John McLaughlin yang ikut membunuh suami istri tersebut sambil direkam. Yang mana rekaman itu nantinya akan dikirim kepada orang-orang berduit yang sudah menyumbangkan dananya untuk kampanye. If it's morning about vigilance. Catch all that? A lot. Di keesokan harinya, Machete yang baru saja beli kopi tiba-tiba diundang oleh promotor tarung jalanan untuk melawan salah satu petarung tangguh dengan imbalan $500 jika menang. Karena uang Machete tinggal 17.000, ia pun menerima tantangan tersebut. Machete lalu menunjukkan keahliannya dalam menggocek-gocek, di mana gocekan tersebut membuat tangan lawan Machete patah akibat menghantam sebuah besi. Alhasil, Machete pun menangkan pertarungan dan mendapatkan uang $7 juta doang.
Sementara itu, agen bea cukai Sartana melakukan interaksi dengan berpura-pura membeli kopi di warung Luz. Di sana, Sartana menggali informasi tentang Si yang menjalankan jaringan bawah tanah untuk imigran Meksiko. Namun, tentu saja Luz tak mau memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada Sartana dan malah menyindir tentang identitas Sartana yang ternyata dulunya adalah warga negara Meksiko. Machete yang sedang menunggu pekerjaan serabutan tiba-tiba dijemput oleh staf Senat Texas bernama Michael Bott. Ia lalu dibawa ke kantor Bott, di mana di sana Bott menawarkan pekerjaan kepada Machete berupa pembunuhan terhadap Senator John McLaughlin. Di sini, Bott masih belum ngeh kalau Machete seorang mantan agen federal. Yang ia tahu, Machete orang yang berbahaya karena tampangnya penuh dengan penambur. Menurut Bott, Senator John harus dibunuh karena ia akan memblokir para imigran jika terpilih menjadi senator nantinya. Tentunya, jika para imigran di-stop, pemerintah bakal mengalami kerugian karena memang oknum-oknum pemerintah AS saat ini sering memperkerjakan imigran Meksiko karena mereka mau dibayar dengan murah. Beda dengan warga negara AS yang asli yang memiliki tarif lumayan tinggi. Michael Bott lalu memberikan imbalan berupa uang sebanyak $150.000 yang tentu saja membuat Machete langsung menerima misi pembunuhan tersebut. Bott kemudian membawa Machete ke ruang senjata, di mana Bott memberikan Machete senjata sniper dan menginstruksikannya untuk membunuh John tepat saat John sedang berkampanye yang akan diadakan besok siang. Setelah dari kantor, Machete dengan baik hati memberikan uang tersebut kepada Luz dan minta Luz untuk membagikannya kepada para pekerja imigran. Di hari berikutnya, Machete mulai melancarkan aksinya dengan naik ke atap gedung yang berlokasi di samping kampanye Senat berada. Saat Machete hendak menembak John, tiba-tiba tangan kanan Bott bernama Mochi malah menembak bahu Machete, lalu dilanjut dengan menembak kaki John. Mengetahui hal itu, Machete pun segera kabur melarikan diri, tetapi ia harus berhadapan dengan anak buah Bott. Setelah melumpuhkan mereka, Machete kembali berusaha melarikan diri. Namun sayangnya, Machete berakhir ditangkap oleh 2 polisi Texas. Ketika Machete hendak dibawa ke kantor, terungkaplah bahwa 2 polisi itu adalah anak buah Bott. Untungnya, mereka lupa memborgol Machete, sehingga Machete dengan mudah membunuh 2 polisi tersebut. Setelah kejadian itu, muncullah berita yang menyampaikan bahwa Senat John ditembak oleh warga Meksiko. Alhasil, Senat John pun mendapatkan lebih banyak dukungan untuk memblokir para imigran ilegal. Rupa-rupanya, semua ini adalah rencana Senat dan Bott yang sengaja menggunakan Machete untuk hal tersebut. Bott kemudian menghubungi atasannya yang ternyata adalah Torres. Saat Torres mengetahui bahwa orang suruhan Bott ternyata Machete, ia pun meminta Bott untuk benar-benar membunuh Machete karena ia sangat berbahaya bagi bisnisnya. Machete yang terluka parah kemudian dibawa ke rumah sakit dan dibantu oleh beberapa perawat yang ternyata anggota jaringan atau anak buah Luz. Ketika mereka hendak mengobati luka Machete, tiba-tiba Mochi dan anak buah Bott datang. Tanpa pikir panjang, Machete pun mengambil pisau-pisau medis, kemudian menyerang mereka semua dengan sangat brutal. Tidak cuma itu, Machete juga sengaja melontrong usus salah satu musuh hanya untuk melarikan diri dari rumah sakit.
Machete kemudian didatangi Luz yang menawarinya tumpangan. Luz lalu membawa Machete ke rumahnya, di mana di sana Machete mengetahui kalau Luz adalah agen kode C yang membantu para imigran gelap. Just someone I made up. Give them food. You can't. Sementara itu, agen Sartana yang sedang latihan Yamate ditelepon atasannya untuk menyelidiki pria penembak senat yang tak lain lagi adalah Machete. Sartana pun segera pergi ke tempat tongkrongan Machete, yaitu warung kopi Luz. Tapi sayangnya hari itu Luz sedang tidak jualan. Sartana lalu menyelidiki foto Machete melalui situs AI dan menemukan bahwa Machete adalah mantan agen federal. Oh my God. Where's the taco truck lady at? Big 45? Di sisi lain, Mochi akhirnya berhasil menemukan keberadaan Machete di rumah Luz. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengepung Machete. Namun belum sempat masuk ke rumah, Machete lebih dulu membunuh mereka semua. Menyadari anak buahnya tidak becus, Mochi pun mengambil tindakan dengan melempar bom ke rumah Luz. Untungnya, Machete berhasil keluar tepat saat bom meledak. Ketika Machete hendak pergi, tiba-tiba ia ditangkap oleh Sartana dan dibawa ke rumahnya. Di sana, Machete mengungkapkan bahwa dirinya tidak menembak senat dan malah dijebak oleh bot. Machete lalu meminta Sartana untuk melepaskannya, dan sebagai imbalan, Machete akan mencari bukti tentang kejahatan yang dilakukan oleh bot beserta kelompoknya. I'm gonna find the guy that did this. And you're like, cool? Both cops. Di tempat lain, Bot dan Mochi dihubungi oleh Torres yang kecewa karena mereka berdua masih belum bisa membunuh Machete. Dan untuk mendapatkan kepercayaan Torres kembali, Bot pun rela membunuh Mochi dan menyarankan Torres untuk menyewa pembunuh bayaran dari perindapan bernama Amanpur. Osiris Chiputo. Sementara itu, dua teman Luz mendapati kalau rumah Luz telah hangus terbakar. Namun tiba-tiba Luz muncul dan mengajak mereka berdua ke tempat tinggal barunya yang berada di sebuah ruko. Di sana, Luz memiliki banyak sekali senjata yang ia beli dari uang pemberian Machete. Luz memberitahu temannya bahwa kita harus melakukan revolusi terhadap pemerintah Texas yang berbuat semena-mena terhadap imigran Meksiko. We need to be ready. Round forever. Di saat itu juga, Sartana muncul menyergap Luz. Namun, alih-alih menangkap Luz, Sartana malah bergabung dengan Luz setelah Luz menunjukkan deretan informasi tentang kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah AS, termasuk penembakan imigran di perbatasan yang dilakukan oleh Marcel Van. Priests, doctors. Tell Machete I'm looking for him. Di tempat lain, Machete pergi ke gereja untuk menemui kakaknya bernama Armando yang merupakan seorang pastor gereja. Di sana, Machete curhat kepada Armando kalau dirinya sedang dijebak oleh orang-orang Amerika. Saat Machete menunjukkan orang yang telah menjebaknya, Armando langsung mengenali Bot, di mana Bot ini ternyata sering kesini untuk melakukan penebusan dosa setelah melakukan kejahatan. Armando lalu memberikan informasi kepada Machete berupa catatan dan video pengakuan dosa milik Bot. Hire you to kill his own boss. Gonna find out. That's all your sins. Now get the fuck out. Setelah itu, Machete sengaja pergi ke rumah Bot untuk mengambil beberapa barang bukti. Ia lalu menyamar sebagai tukang kebun dan langsung mengajar dua penjaga rumah Bot. Saat memasuki rumah Bot, Machete bertemu anak dan istri Bot bernama April dan Juni yang sedang membuat konten untuk diupload di situs biru dan oranye hitam. Melihat ketampanan Machete, keduanya pun mengajak Machete untuk collab. You're not the usual guy. Setelah collab, Machete mengambil video kontennya dan dilanjut dengan mengambil semua berkas penting milik Bot. Machete kemudian sengaja menculik April Juni dengan membawanya ke gereja Armando.
Ketika Bot pulang ke rumah, ia mendapati kalau keluarganya telah hilang. Tidak cuma itu, Bot juga dikejutkan dengan rekaman milik April yang sedang kolab dengan Machete. Hal itu pun membuat Bot marah. Ia langsung menelpon Amanpour untuk menangkap Machete, dan untungnya Amanpour sudah mendapatkan informasi kalau Machete bekerjasama dengan Armano. One family at a time. Setelah mendapatkan semua bukti, Machete pun memberikan bukti tersebut kepada Sartana. Saat file-file milik Bot dibuka, terungkaplah bahwa bos dari Bot, Senat John, dan Marcel Vaughn ternyata adalah Torres. Ia sengaja menginginkan Senator John terpilih kembali sehingga Torres bisa mengatur perbatasan Meksiko AS untuk melancarkan bisnisnya, yaitu jual beli narkoba. I'm dry. Di tempat lain, Luz yang hendak masuk ke rukonya tiba-tiba didatangi oleh Vaughn. Karena Luz dianggap sebagai rekan Machete, Vaughn pun menembak mata Luz sebagai ancaman untuk Machete. Sementara itu, Amanpour dan anak buahnya pergi ke gereja untuk membunuh Armano. Armano yang mengetahui kedatangan mereka pun segera mengambil senapannya dan mulai melakukan perlawanan terhadap anak buah Amanpour. Akan tetapi, sayangnya Armano berakhir tertangkap oleh Amanpour. Bot dan Amanpour lalu menyiksa Armano agar mau memberitahu di mana Machete berada. Tetapi karena Armano tak mau memberitahunya, ia pun akhirnya dibunuh oleh Amanpour. Di tempat lain, Machete yang sedang bubuk bersama Sartana tiba-tiba disergap oleh anak buah Bot. Untungnya, Machete dan Sartana mampu melakukan perlawanan dan berhasil membunuh mereka semua. Menyadari kakaknya dalam bahaya, Machete pun segera pergi ke gereja. Namun sayangnya, ia terlambat karena Armano sudah tak bernyawa. Untungnya, Sartana melihat CCTV di ruangan gereja dan mengambil rekaman tersebut untuk bukti. Machete kemudian nekat pergi ke rumah Bot untuk membunuhnya. Ia menyerang para penjaga Bot dan mendapati bahwa Bot sedang bersama senator. Agen Sartana lalu memberikan file-file kejahatan Bot dan kelompoknya kepada seorang reporter sehingga rekaman tersebut secara cepat tersebar ke publik. Hal itu pun membuat Senator John dimintai oleh publik untuk memberikan klarifikasi. Saat John dan Bot memberikan klarifikasi, salah satu reporter sengaja menanyakan tentang pembunuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh Michael Bot. Tidak cuma itu, si reporter juga menunjukkan bukti rekaman semua kejahatan keduanya, termasuk saat Senat membunuh imigran di perbatasan. Sontak, hal itu pun membuat para publik geram. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mustahil, Bot pun membuat Senat yang mulai jantungan pergi dari gedung. Di tengah jalan, Senat menyalahkan Bot karena kejahatan telah bocor, dan entah bagaimana tiba-tiba Senat menembak Bot di bagian dadanya. Get the fuck out. Senat kemudian melarikan diri menuju ke markas Vaughn untuk mendapatkan pelindungan. Gak lama setelah Senat pergi, Machete datang menemui Bot yang sedang sekarat. Sebelum meninggal, Bot berpesan agar Machete membeli skincare. So I thought, why not let politics do it? With God. Scene berpindah ke April dan Juni yang mendapatkan kabar bahwa Bot ditembak mati oleh senator. Mengetahui hal itu, April pun menjadi marah dan memutuskan untuk balas dendam. Sementara itu, Machete bertemu dengan dua teman Luz yang mengabarkan bahwa Luz telah tiada. Kedua pria itu lalu mengajak Machete bergabung dengan jaringan untuk melakukan perlawanan kepada Vaughn yang telah membunuh Luz. Di tempat lain, Sartana juga mengajak para imigran untuk melakukan perlawanan. Tetapi di saat itu juga, Sartana langsung diculik oleh Torres. Dead.
Mendengar kabar Sartana diculik, Machete dan para anggota jaringan pun segera menuju ke markas Vaughn untuk pertempuran. Senator John yang ingin mencari pelindungan kepada Vaughn justru malah ditangkap oleh Vaughn. Ketika John hendak dieksekusi, tiba-tiba Machete dan pasukan jaringan datang menyerang markas dan terjadilah pertempuran. Di tengah pertempuran, Luz yang ternyata masih hidup datang membantu Machete. Luz dan jaringannya kemudian menyelamatkan Senat dan minta Senat untuk bergabung dengannya. Namun tanpa diduga, saat Senat membantu Luz, tiba-tiba ia ditabrak oleh April yang datang untuk berbalas dendam. April lalu menembak dada Senat seperti halnya Senat menembak ayahnya. Sementara itu, Vaughn yang hendak kabur menggunakan mobil akhirnya berhasil ditembak mati oleh Luz. Gak lama kemudian, datanglah Torres sambil membawa Sartana. Torres lalu mengajak Machete duel. Di dalam duel itu, Machete akhirnya berhasil memburu Torres yang mengaku kalau Machete adalah orang yang hebat. Setelah pertempuran dimenangkan oleh Machete, kita diperlihatkan Senat John yang ternyata masih hidup karena memakai plat anti peluru. John kemudian kembali ke AS melalui perbatasan, namun baru saja melewati pagar, ia ditembak mati oleh Marshal Texas. Sementara itu, Machete yang sedang mengendarai motor tiba-tiba diberhentikan oleh Sartana yang ternyata ingin hidup bersama Machete. Tentu saja, admin tak terima karena gadis secantik Sartana harus jatuh di pria seperti Machete. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Machete. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, kita push rank lagi dari Epic. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video-video berikutnya.